Miss Hilgers bakal membanggakan publik Indonesia sebagai pemain pertama yang mentas di Europa League. Pemain berdarah Manado ini bahkan akan langsung bertemu Manchester United. FC Twente dan Hilgers akan bertandang ke Old Trafford pada akhir September nanti. Skuad The Tukers juga harus menghadapi kekuatan Fenerbahce yang diasuh Jose Mourinho. Dengan diperkuat pemain Indonesia, peluang pasukan merah untuk lolos ke fase gugur akan semakin terbuka. Bagaimanakah potensi Miss Hilgers membawa FC Twente mengguncang Europa League? Pemain Indonesia pertama yang main di Europa League. Sejarah hebat akan segera diukir Miss Hilgers untuk mengharumkan nama skuad Garuda. Meski belum resmi berseragam merah putih, dirinya akan menjadi pemain Indonesia pertama di Europa League. Kesempatan ini didapatkan Hilgers setelah kerja keras membantu FC Twente finish di papan atas. Skuad The Tukers berhasil merebut posisi ketiga di Eredivisie musim lalu. Hilgers menjadi kunci kesuksesan pasukan merah karena tampil reguler di barisan pertahanan. Bahkan sang pemain membawa FC Twente meraih 6 clean sheet. Hebatnya lagi, skuad The Tukers menjadi tim ketiga yang paling sedikit bobol di musim lalu. Berkat finish di peringkat ketiga, FC Twente hampir saja mentas di Liga Champions. Sayangnya ambisi Hilgers dan pasukan merah terhenti di babak playoff kualifikasi. Langkah FC Twente kandas usai dipulangkan RB Salzburg dengan agregat skor 5-4. Padahal Hilgers sudah mati-matian berjuang membawa skuad The Tukers untuk lolos. Buktinya, sang pemain sempat mencetak gol krusial di leg kedua dengan sundulan mautnya. Namun RB Salzburg ternyata masih tetap lebih perkasa dibanding FC Twente. Meski gagal ke Liga Champions, Hilgers diprediksi akan tetap gacor bermain di Europa League. Pasalnya, skuad The Tukers akan bertemu sejumlah lawan tangguh di babak League Phase. Manchester United, Fenerbahce, Lazio, dan OGC Nice akan menguji sejauh mana kekuatan FC Twente. Kemudian, pasukan merah juga bakal melawan Union Saint-Gilloise, Olympiakos, Malmo, dan Besiktas. Peluang FC Twente untuk lolos ke babak gugur akan semakin terbuka. Skuad The Tukers berpotensi mendapat poin lebih banyak sejak babak League Phase. Sementara talenta Hilgers juga diprediksi akan semakin berkembang karena bertemu striker top Eropa. Pemain berdarah Manado ini akan mengawal Rasmus Højlund dan Marcus Rashford dari Manchester United. Hilgers juga harus siap menghadapi striker berpengalaman seperti Edin Dzeko. Peluang besar jatuhkan MU di laga perdana. Miss Hilgers akan langsung bertandang ke markas Manchester United di laga pembuka Europa League. Pemain berdarah Manado ini akan merasakan atmosfer bermain di Old Trafford. Parta melawan Setan Merah juga bisa menjadi laga pemanasan bagi Hilgers sebelum membela skuad Garuda. Sang pemain diprediksi sudah bisa membela timnas Indonesia di bulan Oktober nanti. Dokumen Hilgers bahkan sudah disetujui oleh Komisi 3 DPR pada Selasa lalu. Demi mempercepat proses naturalisasi, sang pemain disebut akan mengambil sumpah WNI di Belanda. Untuk dua calon pemain timnas Indonesia, satu tahapan terakhir adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan. Berhubung mereka masih di klub, langkah tercepat adalah memberangkatkan petugas pengambilan sumpah ke KBRI Den Haag, ucap Menkumham Supratman. Proses naturalisasi yang cepat ini bakal menguntungkan Hilgers untuk fokus melawan Manchester United. Pasalnya, FC Twente masih berpeluang untuk mencuri poin di Old Trafford. Skuad The Tukers diprediksi akan memakai strategi bertahan rapat dengan lebih sedikit menguasai bola. Pasukan Joseph Osting diduga akan mengincar serangan balik cepat ke pertahanan Setan Merah. Hilgers sendiri bisa menjadi penentu kemenangan karena punya sundulan maut saat skema bola mati. Bakat pemain 23 tahun ini bahkan mendapatkan pujian dari Jan van Sta. Miss Hilgers memiliki kecepatan yang bagus dan dapat bermain baik ketika menghadapi situasi 1 lawan 1, ucap ex-pelatih FC Twente tersebut. Berebut status kuda hitam melawan Fenerbahce Jose Mourinho. Selain Manchester United, FC Twente juga harus menghadapi Fenerbahce di Europa League.
Miss Hilgers harus bersiap melawan jebakan taktik Jose Mourinho. Beruntung, skuad The Tukers diuntungkan karena bakal bermain di kandang sendiri. Selama didukung publik di Grolschfeste Stadium, skuad The Tukers selalu sulit dikalahkan. Pada musim lalu, FC Twente bahkan hanya menelan 2 kekalahan di markas sendiri. Namun, anak asuh Joseph Osting juga harus mewaspadai performa gacor Fenerbahce. Pasukan Jose Mourinho kokoh di posisi runner-up Liga Super Turki tanpa sekalipun kalah. Selain itu, Fenerbahce juga punya deretan bintang yang berpengalaman main di Eropa. Sebut saja nama seperti Youssef En-Nesyri yang 2 kali meraih Europa League bersama Sevilla. Skuad Sari Kanarialar juga masih punya striker veteran seperti Edin Dzeko. Namun FC Twente diprediksi nggak gentar karena membawa misi balas dendam. Pasukan merah disingkirkan Fenerbahce dari play-off UEFA Conference League musim lalu dengan agregat 6-1. Melihat rekor head-to-head, FC Twente hanya mampu menang di 2 laga dari 5 pertandingan. Selain itu, laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Miss Hilgers melawan Jadon Oosterwolde. Bek Fenerbahce ini sebelumnya pernah menolak kesempatan timnas Indonesia. Secara nilai transfer, Jadon unggul telak dari Hilgers karena punya bandrol sekitar 13 juta euro. Adu kekuatan dengan pertahanan tangguh Lazio. FC Twente juga harus menghadapi lawan tangguh dari Serie A seperti Lazio. Skuad Bianco Celesti juga punya pertahanan rapat khas Italia yang dipimpin oleh Alessio Romagnoli. Lini serang FC Twente nggak boleh terlalu banyak membuang peluang saat melawan Lazio. Pasalnya ketika menghadapi PEC Zwolle, Joseph Osting sampai marah akibat masalah ini. Kami memiliki banyak peluang dan nggak mencetak cukup gol. Bagi saya itulah cerita pertandingannya. Saya pikir kami tampil perkasa, tapi kami kebobolan, ucap sang pelatih. Barisan pertahanan skuad Ancelotti juga semakin mengerikan karena punya total harga 67 juta euro. Sementara lini belakang FC Twente hanya bernilai 16 juta euro. Hilgers menjadi bek termahal yang dimiliki skuad The Tukers senilai 7 juta euro. Lazio juga masih terus konsisten berada di papan atas Serie A dengan koleksi 7 poin. Skuad Bianco Celesti bahkan sempat mencukur habis Venezia dengan skor 3-1. Namun saat itu skuad Lagunari bermain tanpa Jay Itzes yang harus absen akibat akumulasi kartu. Bahkan absennya Bang Jay melawan Lazio sampai disorot oleh media Tutto Venezia Sport. Sangat disayangkan meninggalkan Roma dengan kesalahan sepele. Barisan belakang yang mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kembalinya Itzes. Ambisi sapu bersih lawan klub yang lebih lemah. Kesempatan FC Twente masih terbuka lebar jika gagal meraih hasil maksimal di 3 laga perdana. Pasalnya, skuad The Tukers bisa menyapu bersih kemenangan melawan tim yang levelnya setara. Pertama, ada OGC Nice yang berhasil finish di posisi 5 besar pada Ligue 1 musim lalu. Kampiun 4 kali Liga Prancis ini bakal mengandalkan kecepatan Youssoufa Moukoko dan Jeremy Boga. Sementara Besiktas akan mengandalkan kombinasi Joao Mario dan Ciro Immobile. FC Twente harus mematikan pergerakan kedua pemain ini jika ingin meraih kemenangan. Keberhasilan meraih 6 poin melawan Nice dan Besiktas akan melecut semangat Miss Hilgers dan kawan-kawan. Setelah itu, FC Twente tinggal mengalahkan klub-klub yang kekuatannya lebih lemah. Skuad The Tukers bisa panen poin saat menghadapi Union Saint-Gilloise, Olympiakos, hingga FF Malmo. FC Twente juga harus mencetak lebih banyak gol untuk memperbesar peluang lolos. Pasukan merah diwajibkan finish 8 besar untuk bisa otomatis berlaga di babak gugur. Jika gagal, FC Twente masih bisa mengincar jalur play-off dengan syarat harus finish 24 besar. Dengan bertemu klub-klub top Eropa, sejauh mana Miss Hilgers mampu membawa FC Twente melaju di Europa League?